sebenarnya apa sih isi dari PPT kita ketika kita sempro? Ya semua, bab satu, bab 2, dan bab 3 yang sudah kita kerjakan semua. Tapi di sini malam ini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh kalian eh, tentang bagaimana cara menyusun slide per slide, bagaimana cara menyusun skema agar PPT kita itu mudah dipahami tanpa harus terpaku dengan tiga ini. Jadi ini nggak serta merta urutannya bahasannya bab satu harus selesai dulu baru kita bisa bahas bab dua, baru kita bisa bahas bab tiga. Mungkin aja mereka ini kalau di PPT saya ya itu bakalan acak-acakan gitu. Tapi menurut saya itu saya sudah membuat skema seperti itu yang membuat orang-orang itu mengerti penelitian saya. Sebenarnya intinya tuh ada tiga dari presentasi kita itu. Kita menceritakan objek kita, lalu kita menemukan masalah, kita ceritain, dan untuk menyelesaikan masalah itu kita memberikan solusinya dengan nanti menyinggung beberapa teori di dalamnya. Udah itu aja. Nah, kalau bab satu yang saya sampaikan itu semua, kecuali saya nggak masukin jadwal. Nah, beberapa teman saya itu masukin jadwal. Menurut saya ini tidak terlalu penting, karena untuk durasi juga ya, kita mengingat durasi. Jadi saya masukin semua, tapi nantilah teman-teman saya liatin PPT saya kayak gimana, saya rangkai sedemikian rupa, jadi nggak banyak banget slide-nya. Dan yang bab 2 itu, saya hanya memasukkan penelitian sebelumnya satu saja, dan yang sangat mendukung. Lalu penelitian yang akan saya lakukan. Dan untuk bab tiganya itu semuanya dimasukin untuk gambar, skema visualisasinya semuanya dimasukkan. Nah, sekarang kita coba buka slide. Nah, teman-teman, kebetulan saya nggak punya file PPT khusus sampel ya. Ini filenya waktu saya kolokium, tapi tetap isinya itu lanjutan dari sampel sih kolokium. Jadi nanti bakalan saya tandai ketika sampel itu udah loh, cuman sampai sini aja slide-nya gitu ya. Jadi untuk yang pertama, di halaman awal itu kita masuk ke bagian cover ya. Covernya sih saya cuman masukin data diri saya dan judul atau topik penelitian saya. Nah, kayak gini. Nama NPM, judul. Nah, ini langsung masuk ke topik utama. Ya, topik utama yang akan saya sampaikan. Ini ada 6. Sebenarnya kalau pas saya sempro itu kurang dari 6, saya lupa. Entah 4 apa 3. 4 sepertinya sama Q&A-nya. Jadi, pertama, saya menjelaskan mengenai latar belakang ya. Latar belakang. Lalu selanjutnya saya menyampaikan masalahnya. Dan apa sih solusi yang akan saya hadirkan gitu pada masalah di atas. Nah, selanjutnya uh, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana solusinya, tentu saya menyinggung dulu metode yang mendukung omongan saya. Metode yang mendukung maksudnya metode yang mendukung solusi saya gitu kan. Jadi maksudnya gini loh, kita tuh kalau mau ngasih solusi itu ya nggak bisa serta merta kata Dias gitu. Ya menurut Dias solusinya itu nggak bisa. Jadi kita bisa bilang dulu menurut teori ini, menurut penelitian yang dilakukan oleh ini, sehingga saya menyimpulkan bahwa solusi untuk permasalahan pada penelitian saya adalah gitu. Jadi merujuk gitu ya, kita tugasnya itu merujuk. Nah, nanti ini kolokium ya, di kolokium ini bab 5. Lalu sesi tanya jawab. Oke, ini ceritanya saya lagi sempro nih, teman-teman dengerin ini pas kita sempro. Buat yang nggak nonton, ini skemanya lah. Oke, pertama kayak gini. Di sini Teteh hanya mengambil 3 keyword untuk latar belakang. Itu mengenai komunikasi, teknologi, internet, dan nanti si internet ini yang bakalan ada cabang-cabangnya lagi gitu kan. Komunikasi. Nah, seperti kita ketahui tuh. Jadi kita nggak langsung baca komunikasi adalah ya. Ya harus ada improve-nya dulu. Seperti kita ketahui komunikasi adalah sebuah kebutuhan pokok
adalah sebuah hal primer bagi manusia gitu, di mana komunikasi adalah sebuah proses pertukaran informasi yang berlangsung secara kontinu menurut Yusuf dan Ridwan. Dan teknologi adalah salah satu ya, adalah salah satu hal yang bisa digunakan untuk membantu mempermudah proses komunikasi tadi. Hasil dari teknologi ini adalah internet. Nah, internet ini bukan hanya digunakan di negara-negara maju saja, tapi juga di negara-negara berkembang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amir, internet ini sudah sangat mengglobal dan bahkan menjadi salah satu kebutuhan utama manusia dalam hal pemenuhan informasi dan komunikasi. Lanjut kan? Nah, internet ini menghasilkan beberapa aplikasi yang tentunya aplikasi ini adalah aplikasi komunikasi. Salah satunya adalah Telegram. Mengapa Telegram tidak aplikasi yang lain? Karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Nova, Telegram ini sudah mendapatkan rating yang besar, yaitu 4,3 dalam 3 tahun sejak diluncurkan, bahkan sudah memiliki 100 juta user aktif pada saat itu. Mengapa Telegram sangat digandrungi? Nah itu ya, nih. Saya nandain digandrungi, saya tandain angka-angka juga di sini. Nah, tapi ya dibolak-balik gitu bacanya. Mengapa Telegram sangat digandrungi? Karena Telegram ini memiliki dua fokus. Yang pertama, kecepatan, dan yang kedua, keamanan. Selain itu, Telegram juga memiliki keunggulan, yaitu memberikan fasilitas Application Programming Interface atau API yang disediakan Telegram melalui bot. Banyak perusahaan di Indonesia yang mulai memanfaatkan fasilitas chatbot ini. Bukan hanya e-commerce, bahkan perbankan pun sudah menggunakan chatbot sebagai pengganti operator. Udah, kayaknya latar belakang saya cuma sampai sini sih. Kalau yang ini juga masih latar belakang, cuman ini sudah menyinggung bab 3 saya juga gitu. Nanti terangkum. Nah, selanjutnya Teteh tampilkan mengenai hasil observasi. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah mendapatkan dospem dan teman-teman ingin melakukan observasi ke tempat penelitian teman-teman, itu teman-teman membutuhkan surat ya. Harusnya sih suratnya itu surat penelitian skripsi. Tapi waktu itu saya minta surat itu bulan Desember. Di situ posisinya saya belum punya dospem dan juga belum ada mata kuliah tugas akhir juga, jadi saya nggak dikasih surat penelitian skripsi, saya dikasihnya surat observasi, tapi nggak masalah karena masih diterima juga sama tempat penelitian saya. Nah, surat itulah yang akan uh, membuat kita legal di sana untuk melakukan penelitian. Nah, biasanya untuk surat ini berapa hari kerja ya? Saya lupa berapa hari kerja, cuma waktu itu nggak lama sih, cepet kayak gitu. Jadi kalian membutuhkan surat observasi. Dan ini saya menampilkan hasil observasi saya. Di sini Teteh nggak cuma menjelaskan bahwa jumlah fungsi bot itu ada 33 dan ada 2, enggak. Tapi di sini Teteh maparin hasil wawancaranya, Teteh maparin ketemu sama siapa, di bidang apa. Sebenarnya nama itu nggak penting, tapi kita nyebutin jabatannya gitu, bahwa dia ada hubungan nggak sih sama bot ini gitu kan. Jadi kebetulan saya wawancaranya waktu itu sama adminnya. Jadi kan pasti valid gitu kan semua datanya. Jadi improve, kalau di bagian ini improve. Nah, ini bukan rumusan masalah ya. Ini bukan rumusan masalah. Jadi kalau Teteh itu membuat lagi masalah sendiri. Bahasanya gimana ya? Ya Teteh membuat masalah yang Teteh temukan dari hasil wawancara tadi, Teteh rumuskan. Nah, ini ada 3 gitu kan. Nah, barulah masuk ke rumusan masalah. Nah, ini yang ada di proposal saya. Jadi kan sebenarnya yang tadi nih, yang masalah ini bab 2. Ini bab 2, ya kan? Ini bab 2. Bab 2 sebenarnya. Walaupun ada juga di bab 1 beberapa, tapi ini masuk bab 2. Tapi kita loncat lagi ke bab 1 di research question-nya. Nah, kayak gitu. Rumusan masalah. Balik lagi ke bab 1. Jadi kan tadi udah tuh ya, latar belakang sudah Teteh jelaskan.
Teteh juga sudah melakukan observasi dan ternyata Teteh menemukan tiga masalah ini, ya kan? Lalu ya inilah rumusan masalah yang Teteh buat gitu. Nah, berarti tinggal masuk ke solusi yang akan dihadirkan. Nah, Teteh nggak bisa dulu bilang solusi dari saya adalah, tapi Teteh langsung bilang dulu, Teteh langsung menjelaskan ini dulu maksudnya. Jadi di sini Teteh menjelaskan satu teori dan kebetulan karena teori ini sering banget Teteh baca, jadi Teteh terbiasa untuk tidak memasukkan kalimat panjang-panjang, tapi kebetulan memang pada bagian ini cukup panjang saya menjelaskannya. Saya cuma butuh keywordnya aja. Ini judul judul dari tesisnya dari penelitian ini. Kayak gitu. Dan teman-teman, sebenarnya nih ya, di sini ada cerita juga mengenai saya menemukan jurnal ya, awalnya dari jurnal yang dia tuh tahunnya udah lama banget, di atas 10 tahun, saya lupa persisnya. Sehingga kan saya nggak bisa masukin ya, itu aja tadi kalau teman-teman ada yang 2000 berapa tadi ya, pokoknya ada yang 6 tahun ke belakang lah, itu udah kelewat setahun. Nah kalau yang ini tuh benar-benar udah lama banget, tapi gimana gitu kan caranya, karena Teteh memang benar-benar nggak nemu lagi di Indonesia, nggak ada, ini Inggris aja udah lama gitu kan. Akhirnya gimana caranya, akhirnya Teteh coba cari di referensinya dan ternyata nemulah tesis ini ada bukunya juga. Nah, tesisnya juga udah lama, gitu kan. Teteh nggak mungkin masukin, atau ya beberapa ada jurnal yang mengutip teori ini juga. Jadi Teteh masukinnya teori Bandwidth dan Clark. Nah, yang dikutip oleh tesisnya dan dia jadikan judul ya mengenai ini representasi modular gitu. Jadi itu cara kita kalau memang menemukan jurnal yang kita nggak bisa nemuin lagi jurnal yang lain, kita butuh banget sama jurnal itu, tapi ternyata tahunnya beda, ya kita kutipnya teorinya deh gitu. Kalau dia ada teorinya, atau kita cari di referensinya dia ada bukunya gak gitu kan. Nah ini gambar Teteh ya, ini buatan Teteh. Nah ini baru Teteh bisa bilang solusi yang akan saya hadirkan pada penelitian saya, yaitu pertama, saya akan melakukan modularisasi, dan yang kedua, saya akan melakukan testing dari apa yang telah saya teliti, gitu kan. Ini jadi buatan Teteh, ini juga gambarnya buatan Teteh. Nah, udah, ini udah masuk ke bab 4. Jadi, kalau di bab 3 itu, sampai sini, udah langsung bagian tanya jawab, kayak gitu. Kalau ini dia ya ini sekalian ya, kalau kalian mau lihat mengenai kalau kalian mau lihat PPT kolokium, jadi ketika masuk di sini ya kita memaparkan hasil sih, fokusnya di hasil gitu. Ya wawancara, kita masukin hasil wawancara gitu kan. Terus juga solusinya, ini kalimat kita semua sih kalau kalau buat di pokoknya kayak gitu ya. PPT saya, nah kita masuk lagi ke PPT yang tadi. Nah, sehingga bisa disimpulkan ya, slide sempro saya pakai slide sempro saya. Kenapa? Karena uh, ini versi saya. Kalau teman-teman punya versi yang lain yang lebih bikin teman-teman nyaman dan menurut teman-teman lebih baik, ya silakan kalian pakai itu gitu. Dan jangan aneh ketika kalian melihat PPT cutting lain kok berbeda sama saya. Ya ini slide sempro saya gitu kan. Jadi yang pertama itu ada biodata diri dan biodata atau judul penelitian saya. Yang tadi saya masukin judulnya. Terus poin-poinnya saya masukin. Lalu selanjutnya saya menjelaskan mengenai latar belakang atau memperkenalkan objek penelitian, pengenalan studi kasus, lalu memasukkan teori-teori di bab 2. Kayak tadi ya, mengenai internet itu apa, komunikasi itu apa, telegram, ya, dan sebagainya gitu. Jadi mulai dari ini bukan per slide ya sebenarnya. Saya juga lupa, ini pokoknya bagian ketiga PPT saya itu dia combine antara bab 1 dan bab 2. Nah, untuk yang keempat,
masalah yang ditemukan di tempat penelitian. Nah, ini antara bab satu dan bab 2. Karena apa? Karena di bab satu itu saya mengutip dari latar belakang, ya, mau ke beberapa paragraf akhir lah, teman-teman juga sama. Dan untuk di bab 2-nya saya mengutip yang paling akhirnya, mengenai penelitian sekarang. Dan selanjutnya, masalah di atas bisa disimpulkan ke dalam rumusan masalah, yang tadi udah masuk ke rumusan masalah, itu ngambil dari bab satu. Lalu pemaparan solusi, ini ditarik dari teori atau metode yang mendukung, itu ada di bab satu, di tujuan penelitian, ada di bab 2 penelitian sekarang, dan di bab 3. Dan juga ada pemaparan metodologi penelitian. Nah, jadi karena file PPT Sempro saya nggak ada, jadi itu memang ada yang kehapus. Kenapa Teteh hapus, gak Teteh paparin lagi di kolokium? Karena tadi Teteh sudah masuk itu ke bab 4, toh sama aja kan teman-teman. Jadi di bagian 7 ini ya memaparkan metodologi penelitiannya. Jadi teman-teman menjelaskan bahwa metodologi penelitian teman-teman ada berapa tahap. Tahap pertama akan melakukan apa, tahap kedua akan semuanya akan, karena belum dilakukan kan. Tapi kalau misalnya tadi yang PPT saya tadi itu sudah masuk bab 4, yaitu hasil yang sudah dilakukan, semuanya sudah dilakukan gitu kan. Dan terakhir, visualisasi dari apa yang akan dilakukan, dari gambar yang dibuat sendiri sama teman-teman, diagramnya kayak gitu. Dan itu ngambil dari bab 3, tinggal copy paste aja. Nah, untuk waktunya, ini Teteh lupa-lupa ingat, tapi ini hasil Teteh nanya ke temen juga sih. Jadi buat sempro itu 30 menit, 15 menit presentasi, dan 15 menit sesi tanya jawab. Ini idealnya mungkin ya, saya lupa beneran, lupa banget waktu itu berapa menit, karena sebenarnya saya sempat kepikiran mau nge-timer sih pas sempro itu gitu, karena saya juga nggak mau lewat, soalnya udah diwanti-wanti juga sama Duspem, jangan lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Tapi kayaknya sih lebih gitu, apalagi sesi tanya jawabnya gitu. Cuman waktu idealnya lah segini. Udah kayak gitu materinya. Silakan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja. Bertanya teh, ada suaranya gak? Ada Pi. Kan. Izin bertanya teh, kalau misalkan eh deskripsinya itu ada coding atau hitungan, berarti kita itu tinggal masukin hasilnya ya di presentasi gitu, atau bagaimana teh? Ini buat kolokium atau sempro? Kolokium ya? Iya. Aduh, nanti kita bikin webinar kolokium kalau gitu. Gak, kita sekarang fokus ke sempro sebenarnya. Cuman karena hobi orang Cianjur Iya, nggak apa-apa sih. lupa teh. Uh, kalau saya dengar dari temen sih dimasukin hasilnya gitu. Cuman memang kalau codingan sih enggak, hobi. Kalau codingan kan pasti outputnya aplikasi ya. Nah, biasanya aplikasi juga teman-teman saya itu screenshotnya yang dimasukkan ke dalam PPT-nya. Screenshot. Hmm. Dan kalau memang buka buka codingan pun ya itu menurut saya masuknya ke request dosen penguji sih. Kalau dosen pengujinya pengen lihat, makanya kalau kalian pakai codingan yang rapih nyimpennya file nama-nama filenya yang memang kalian bakalan inget kayak gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman yang mainin di data nih ya, kan itu ada rumusnya masuk, perhitungannya Oh menurut gitu. saya sampel masuk lah, untuk sampel gitu sebagian masuk, dan itu langsung ke hasil, di mana hasil itu langsung dia tarik ke dalam kesimpulannya gitu. Jadi eh, hitungan di situ tadi menurut saya adalah jembatannya. Kalau memang realnya kan sebenarnya sampai belasan lembar ya. Kalau saya lihat skripsi teman-teman saya yang data itu sampai belasan lembar gitu kan, itu nggak masuk gitu. Jadi sesuai kebutuhan sama-sama. Dan juga ini kalau
PPT sih sepengalaman teteh itu, teteh hamin berapa ya waktu itu? Tapi kalau nggak salah, hmm, hamin setengah jam atau 1 jam. Pokoknya saya masih di kosan. Saya masih di kosan dan itu ada revisi PPT. Jadi memang spam saya itu alhamdulillah sangat membantu sekali gitu. Jadi waktu itu kan saya sebenarnya udah ngirimin PPT itu hamin 1 hari ya. Nah itu udah tuh kan ada revisi. Nah terus saya udah kirim yang terbarunya dan ternyata memang karena spam saya juga sibuk gitu mengatur seminar pada hari itu. Jadi saya dapat revisi dan itu setengah jam, kalau nggak salah setengah jam sampai 1 jam sebelum saya berangkat ke kampus. Jadi kalau masalah nanti apa saja sih selain yang tadi kita sharing ya, sharing malam ini apa aja gitu. Apakah codingan masuk, hitungan yang mana aja yang masuk, rumus apakah semuanya masuk. Ya kalian nanti pasti diarahin gitu sama dosen kalian. Kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi? Oke teh. Mau nanya teh. Iya silakan. Kalau untuk yang berita acara itu kan kalau online tadi tinggal SS, tapi kalau untuk yang secara langsung itu nanti kita yang menyediakan atau udah dari fakultas. Dan satu lagi, kalau yang proposal itu ya kalau yang kita menyerahkan ke fakultas yang 3 eksemplar itu, kalaupun online tetap seperti itu atau kita menyerahkannya dalam bentuk PDF ke dosen pengujinya. Terima kasih. Oke. Berhubung sampel saya sudah hampir 10 bulan yang lalu, jadi saya mohon maaf kalau misalnya ada informasi yang sedikit keliru ya. Ini seingat saya itu sudah disediakan dari TU ya. Karena seingat saya nggak ngeprint berita acara. Jadi sudah dibawakan oleh dosen pembimbing saya seingat saya. Dan untuk online ya tidak. Kalau online itu ya semuanya online. Kalau realnya ya belum, sampai sekarang belum. Dan kemarin jadi buat kita tuh kenapa sih maksudnya tanda kita nyerahin 3 eksemplar itu buat apa? Biar nama kita ada di tabel gitu. Jadi kalau kita udah daftar tapi kita masih belum nyerahin itu ya TU belum nyatetin nama kita di tabel jadwal sempro gitu. Jadi kayak waktu itu memang kejar-kejaran sih waktu itu. Saya kan tanggal berapa ya saya, Februari tanggal 14, tanggal berapa lah bahasan pokoknya. Nah itu tuh memang waktu itu TU tutup jam 3. Walaupun saya udah daftar gitu dari kemarinnya, tapi saya belum nyerahin yang 3 eksemplar ini. Dan saya paginya masih ada revisi di proposal saya. Jadi saya mikir ya udah Bu, kalau misalnya nggak selesai berarti saya nggak ikut gelombang ini gitu. Tapi ternyata alhamdulillah selesai dan itu pasti habis duhur baru ngumpulin dan malamnya baru ada nama saya gitu, baru di share ketika TU tutup. Itu berarti kan sudah fix namanya di share. Nah pengalaman saya juga teman-teman harus sangat tepat waktu ya gitu. Jangan mentang-mentang misalnya nih ada kenalan di TU-nya, oh bapak yang ini baik, bu yang ini baik, nantilah nggak apa-apa telat sebentar gitu. Karena pengalaman teman-teman saya ya kalau mereka sudah jamnya tutup nggak mau nerima. Jadi ya kamu ikut gelombang selanjutnya aja gitu. Kenapa nggak dari tadi gitu kan? Ya kayak gitu. Jadi harus uh, disiplin gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk online ini yang 3 eksemplar itu kita langsung nyerahin ke penguji atau nanti ada form khusus yang dibikin sama TU teh? Kalau online itu nanti di form pendaftaran itu kita diminta mengupload soft filenya. Udah itu aja. Jadi kita nggak print. Jadi si soft filenya kita upload ke Google Form pendaftaran. Oke. Oke, terima kasih. Kan ada mata kuliah yang seminar itu ya, yang berapa, satu SKS, satu dua SKS itu. Nah kalau online, jadi gimana? Kita tetap harus ngehadirin lewat online, apa gimana? Oke. Buat yang ini karena ini juga apa ya?
bencana ya, kayak hal buruk untuk semua juga. Jadi memang ketika saat itu yang 2 minggu diliburkan itu kita benar-benar bingung juga sebenarnya gitu, bingung bagaimana ini MK seminar kita. Dan saya waktu itu sangat, karena saya gelombang satu waktu itu sempronya, jadi saya nggak pernah datang, nggak pernah nonton teman saya, padahal kan satu hari itu bisa berapa banyak sempro ya, saya belum sama sekali. Saya juga sempet tuh gimana nih gitu nilai saya, dan ternyata itu langsung di cut aja gitu di waktu saya ya, itu langsung di cut karena memang kondisi tidak memungkinkan, langsung di cut. Nggak tahu kalau nanti kalian sistemnya akan seperti apa. Mudah-mudahan ada perbaikan, kalaupun memang online ya kalian bisa menghadirinya secara online gitu kan. Ya mudah-mudahan sih nggak online, beneran doa teteh mudah-mudahan kalian nggak online gitu, biar lebih kerasa juga euforianya bagaimana memakai pakaian hitam putih dan benar-benar masuk ruangan, nggak pakai pakaian atas hitam putih ya, saya atas hitam putih karena bawahnya kok nggak hitam gitu, atas hitam putih tapi saya duduk di kamar gitu kan, ya biar kerasa. Ya mudah-mudahan ada solusi lah, kalaupun memang online teman-teman bisa menghadiri secara online. Tapi saya juga nggak tahu itu MK seminar apakah ada lagi atau enggak ya di semester depan, kalian nggak tahu deh. Oke, ada lagi? Mungkin aku nih teh, mungkin agak beda gitu dari teman-teman yang mungkin sampai terpecah atau gimana. Jadi kan ada nih teh beberapa yang mengatakan bahwa eh, si sidang itu adalah apa ya, horror step gitu teh, langkah yang horror gitu. Jadi kayak karena kita dilakukan diuji sama penguji juga gitu. Jadi karena kita juga menyinggung masuk ruangan, gimana teh kita menyiapkan mental kita supaya kita benar-benar siap untuk menyampaikan um, tentang hasil dari proposal penelitian kita gitu teh, tips-tipsnya. Itu pengalaman teh juga. Oke, Kak. Sudah mulai masuk euforia sempro kepada diri Tata. Ya, saya senang nih. Oke, teman-teman, saya kalau misalnya cerita pribadi, saya dari zaman kecil dulu gitu, dari SD, kalau mau lomba mau apa, sampai kemarin pun gitu sempro, tetap saya tuh pegangan satu, saya bakalan pede kalau saya menguasai materinya. Jujur kayak gitu. Ada orang bilang, ah pasti berani aja lah, gitu kan. Selfie pasti berani aja, selfie. Padahal pasti berani aja gitu kan. Tapi ya kalau saya nggak menguasai materi, ada kemungkinan saya nervous, ada kemungkinan saya nggak bisa melanjutkan kalimat ketika presentasi. Jadi tips pertama dan yang paling utama gitu, kita harus menguasai bahan saji kita yang ingin kita sajikan kepada pembimbing dan penguji, itu kita harus sudah menguasainya gitu. Dan yang kedua, saya tidak membiasakan diri dan jadi sudah terbiasa untuk tidak mengulang-ulang ketika sudah 15 sampai 15 menit lah, 15 sampai 10 menit sebelum kegiatan itu dimulai, saya biasanya langsung lolos. Saya nggak pengen lihat lagi, saya nggak pengen buka-buka lagi materi saya gitu, karena saya sudah maksimalin malamnya, saya sudah maksimalin pagi siang. Dan ketika sempro kemarin, saya benar-benar nggak keluar kosan dari pagi sampai saya keluar-keluar itu untuk sempro aja. Saya nggak nonton, padahal teman-teman deket saya pada sempro gitu kan. Saya minta maaf juga sama mereka, saya nggak nonton, saya nggak kuat buat ngeliat kampus duluan gitu. Ya, saya juga sama ada nervousnya lah. Jadi saya meditasi aja, nggak meditasi bohong, saya ngerjain revisi, ya kan, saya masih ada revisi sampai siang. Jadi intinya gitu, kita harus menguasai materi, dan secara secara tidak langsung ketika kita sudah menguasai materi, walaupun kita deg-degan, kita pasti tahu kalimat selanjutnya apa yang akan kita sampaikan. Ketika kita melihat gambar di slide keempat kita, oh ini, oh ya saya ingat gitu, saya harus menjelaskan apa di sini. Kayak gitu. Dan selanjutnya, jangan fokus sama orang-orang ya gitu. Mungkin nanti juga teman-teman bakal banyak yang nonton gitu. Ya nggak usah, emang di depan mata kalian sih, cuman nggak usah dilihat gimana caranya. Cuman ya saya kayak gitu, saya tidak menghiraukan teman-teman saya yang jahil gitu, ngetawain di belakang dosen penguji, kan itu sangat tidak beretika ya. Saya sampai ada masalah gitu sama teman kelas karena coba ngegodain saya ketika saya
sempro, tapi alhamdulillahnya itu tidak mengganggu karena saya benar-benar fokus ke dalam slide. Dan juga lirikan mata, itu kalian yang mana lihatnya kemana sih? Apakah ngelihat slide itu kayak laptop kalian atau ke screen? Ya, atau layar proyektor? Nah, itu juga kalian coba rasakan, ini saya lebih nyaman gimana ya? Soalnya kalau saya sih lebih nyaman ngelihat screen ya. Dan kalau yang minus pakai kacamata. Jangan sampai ada kesalahan baca juga lah gitu. Paling gitu aja. Dan sebenarnya kemarin itu saya juga coba nyari ya metode-metode hasil sains yang pasti gitu. Saya nggak cuman karena pengalaman nyari buat kalian, saya nemu nih. Jadi katanya ternyata kita ini kan di otak kita itu punya filter ya yang terdiri dari neuron-neuron. Nah ternyata mereka itu nggak bisa ngebedain teman-teman mana yang asli real kejadian depan mata dan mana yang imajinasi. Jadi kalau kita ngehayal, mereka nonton, mereka lihat. Dan kalau kita ngelihat kejadian itu asli di depan mata kita, mereka juga ngelihat. Dan mereka masukin semuanya yang menurut mereka cocok sama sistem program otak mereka gitu. Nah, ini bisa kita sangat manfaatkan ketika kita akan melakukan kegiatan-kegiatan besar atau kita dapat challenge yang besar gitu kan. Ini bisa kita manfaatkan nih gitu, neuron-neuron kita ini. Manfaatkannya gimana? Jadi caranya kayak gini. Ini mau ketika kalian bangun tidur, kalian coba pejamkan mata. Sebenarnya kan sering ya ngomong kayak gitu, ngedenger gak sih? Pejamkan mata dan bayangin, hayalin hal-hal yang menyenangkan. Ya. Sebenarnya real di sini kejadian kenapa profesor itu bilang harus memejamkan mata, karena dengan memejamkan mata neuron kita semakin merasakan bahwa itu bakalan semakin terserap walaupun kita lagi menghayal. Nah, menghayalnya apa? Jadi setelah kita memejamkan mata, kita bayangin masuk ke ruangan sempro. Atau kita bayangin lagi pakai jasnya, lagi pakai blazer. Aduh, pentopel di mana ya? Oh ya, di rak sepatu belakang pintu pakai. Aduh, belum disemir, mana ya semiran? Bayangin. Nah, terus udah gitu berangkat, ya kan? Berangkat, terus ketemu masuk ke ini, ke bagian depan Fasilkom. Nggak tahu Fasilkom di mana sih? Ya, perpus, gedung perpus. Kita masuk ke situ kan. Terus udah gitu teman-teman nyapa, "Tak, Mas Hendro tak, iya nih doain." Ih, bayangin aja, bayangin, bayangin. Terus kalian sekarang sambil perem juga nggak apa-apa. Kalian bayangin terus teman-teman kalian nyapa kan, "Tak Sempro, Resti Sempro sekarang, iya doain ya." "Oh iya pastilah, Resti mah pasti lancar, insya Allah." "Iya, jam berapa Res?" "Ya, jam 11, insya Allah." "Oh iya iya," gitu. Terus kalian duduk gitu kan. Nah biasanya kalau kita Sempro itu teman-teman kita gitu pasti cie Sempro, pasti kayak gitu. Nah itu biasanya senang sih kalau saya ngedengernya. Nggak jadi apaan sih lu, nggak gitu. "Oh iya makasih makasih," gitu. "Doain doain," gitu kan. Nah, sambil kalian ngehayalin itu, sambil keluarin kalimat-kalimat yang mendukung hayalan tadi semakin terasa nyata. Misalnya, "Ya Allah, bahagia banget ya, udah bisa sempro. Ya Allah, gimana itu senangnya bisa pakai blazer hitam. Gitu. Ya ampun, gimana cantiknya ya aku pakai setelan sempro gitu kan. Ya ampun, betapa leganya ya aku udah sempro. Duh, bahagia banget sambil ngehayal kayak tadi." Nah, setelah proses itu dilakukan secara rutin, teman-teman sedang melakukan yang namanya ngeriset program otak gitu kan. Khususnya ini bisa dilakukan buat teman-teman yang sudah mulai takut dari sekarang gitu. Jadi setiap kalian berhasil ya melakukan hal tadi setiap pagi, 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Setiap kalian berhasil melakukan hal tersebut setiap pagi, maka program yang ada di otak kalian akan mengikuti apa yang kalian hayalkan tadi. Sehingga mereka merasa bahwa itu sudah terjadi. Ya kan dia kan nggak bisa ngebedain mana nyata dan imajinasi. Jadi mereka mereka kalau mereka bisa ngomong itu, mereka bakalan bilang ke sesama temennya, "Oh rubah, dia nggak takut, ternyata dia berhasil sempronya. Oh rubah, ternyata dia nggak gugup, ternyata dia santai sempronya. Ini buktinya, nih yang kita lihat sekarang." Gitu kan kata neuron-neuron tuh kan, "Ini buktinya dia lancar, ini buktinya dia bisa dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan penguji." Jadi langsung ke settingan itu langsung berubah di otak. Sehingga yang otak kita tahu bahwa kita itu pede, kita itu bisa menjawab semua pertanyaan, kita itu sangat siap untuk sempro. Kalau hal-hal tadi sudah tertanam, maka itu yang akan terjadi. Pasti itu yang akan terjadi.
Karena udah nggak ada opsi takut di otak kalian, udah nggak ada opsi gugup gitu. Ya gugup, deg-degan ya wajar lah gitu. Cuman ya semuanya akan berjalan sesuai hayalan kalian tiap pagi tadi gitu. Kayak gitu sih. Dan itu kalau ngelihat videonya sih memang beliau menjelaskan dengan sangat ilmiah ya, yang saya tidak bisa jelaskan gitu. Cuman sangat masuk akal teman-teman. Kalau ngedenger beliau menjelaskan itu sangat logik sekali. Ini bukan perihal motivasi teman-teman, ini perihal ilmu. Ini perihal apa yang terjadi di otak kita yang kita tidak tahu. Jadi coba deh gitu dilakuin yang seperti ini gitu. Dan juga sebetulnya kan kalian harusnya sudah lebih pede, kalian sudah menyusun, kalian sudah ikut program ini gitu, sudah tahu lah gitu, sudah bisa sharing lebih dulu sebelum teman-teman kalian. Dan malam ini kalian sudah tahu mengenai teknis sempro, berkas-berkas sempro, mengenai presentasi, durasi gitu kan. Ya ini yang kayak gitu. Silakan dicoba ya. Udah mungkin tak kayak gitu. Tete, aku mau nanya lagi. Bisa nggak sih Teh kita menduga pertanyaan dari si penguji nantinya? Pertanyaan yang akan ditanyakan gitu Teh. Atau ada pertanyaan yang nggak terduga gitu Teh, yang kayak di luar konsep kita gitu, ada nggak sih Teh? Oke, kita bisa menduga pertanyaan. Kalau kita ngerasa proposal kita ada yang salah, kalau kita ngerasa PPT kita ada yang kurang, pasti ditanyain. Itu berkemungkinan ditanyakan gitu. Kayak kita lupa masukin metode penelitian, tahapannya, atau kita salah menuliskan terdiri dari 5 tahapan, padahal di diagramnya cuma 4. Ya, itu pasti jadi pertanyaan. Dan yang kedua, kita bisa menduga pertanyaan dari teman-teman yang sudah diuji oleh beliau. Yang ketiga, kita bisa menduga pertanyaan melihat background fokus ilmu beliau. Gitu. Oh, dosen ini tuh fokusnya di sini gitu. Dosen ini di sini. Oh, kata cerita sih itu dosen ini fokusnya di penulisannya. Jadi ya pasti nggak jauh di situ. Dan ada gak sih pertanyaan yang tidak terduga? Ada. Tapi ada gak sih pertanyaan di luar topik kita? Nggak ada. Kalaupun ada, itu bercandaan. Kayak saya tuh pernah, teman saya ada istilah somtom. Nah, lalu ada pertanyaan kayak gini, apa bedanya somtom dengan Tom and Jerry gitu? Ya, itu kan di luar konsep, tapi ya itu bercandaan. Jadi kalau ada gak sih pertanyaan yang di luar dugaan? Ada, karena kita juga kan tidak bisa memprediksi seluruhnya. Tapi ada gak pertanyaan di luar konsep? Itu nggak ada gitu. Kayak gitu. Dan kalau nggak bisa jawab, ya coba berusaha untuk memberikan kalimat-kalimat pembelaan atau kalimat-kalimat yang setidaknya menjawab beberapa persen dari pertanyaan beliau. Dan ketika kita tidak mampu, ya kita tinggal, baik Pak, yang itu akan saya pelajari lagi. Baik Bu, mungkin itu masuk ke dalam revisi saya. Ya kita akuin saja, kayak gitu. Saya juga gitu kok, pas saya nggak ngerti waktu kolokvium, saya sampaikan bahwa yang itu tidak sempat saya pelajari gitu. Karena satu dan lain hal saya hanya mempelajari apa yang ada di presentasi saya Pak gitu. Kayak gitu paling. Oke Teteh, makasih. Untuk teman-teman yang lainnya, ada yang mau ditanyakan? Ada hal-hal, ada kalimat atau kata-kata yang dihindari nggak Teh? Misalnya pas nanya nih penguji, terus kita jangan sampai jawab kayak gimana sih gitu. Ada kan? Kalau itu ada, cuma saya bingung ya ngejelasinnya. Cuma paling teman-teman itu jangan menjawab hal yang berbau ambiguitas gitu. Soalnya kalau kalian jawabnya berbau ambiguitas, maka udah dipastikan akan ada pertanyaan kedua, akan ada pertanyaan ketiga, keempat gitu. Dan juga kita harus memperhatikan nada bicara kita juga ya. Nada bicara kita jangan sampai kan maksudnya salah salah jeda gitu loh. Maksud teteh itu salah jeda yang nanti bakalan bikin dosen pengujinya bingung. Kalau kata-kata yang harus dihindari,
Ya misalnya mungkin gitu, mungkin nah kayak gitu. Jadi sebisa mungkin saya nggak lagi jawab sempro ya. Sebisa mungkin kita menjawab hal-hal, ya hal-hal yang sudah valid, hal-hal yang sudah kita ketahui, sehingga balik lagi ke yang tadi, kita harus menguasai semua yang kita presentasikan, kita harus menguasai semua yang kita ketik. Makanya itu di bab 2 teori ya jangan asal kalian ngeparafrase gitu, tapi harus dibaca terus juga, apalagi menuju sempro. Jangan sampai ada bagian-bagian yang kalian sendiri aja belum paham itu maksudnya apa. Apalagi kan kalau kalian pasti banyaknya jurnalnya jurnal luar ya, yang memang kata-katanya itu sulit ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau belum ahli banget tuh jadinya bingung ini maksudnya apa. Nah kalau bisa itu tuntas semuanya sebelum kita sempro. Ketika kita sudah menguasai, insya Allah kita bisa jawab sih gitu.